1256. Damar tak tahu menahu dengan apa yang terjadi di bumi saat ini. Di suatu tempat pemberhentian pesawat di kota Phoenix, pesawat yang ditumpangi Damar beserta rombongan akhirnya tiba di kota Phoenix. Masalah kerjasama, kurang lebih sudah terselesaikan. Mengenai waktu detail penyerangan, akan dilaksanakan tepat 1 bulan lagi menurut kalender Eternal Planet. Rentang waktu ini bukanlah secara khusus diminta oleh Damar, melainkan kerajaan Oracle yang memang membutuhkan waktu dalam mempersiapkan pasukan untuk dikirim ke Eternal Planet. Tentu saja, dengan memanfaatkan kesempatan ini, Damar dan yang lainnya kebetulan juga akan kembali ke bumi untuk sementara waktu. Setibanya di markas Night Watcher kota Phoenix, Damar segera melaporkan hasil kerjasama dengan pihak Riemo. Setelah mendengar laporan lengkap Damar, Hugo pun menganggukkan kepalanya dengan puas. Ternyata seperti itu, sudah aku katakan sebelumnya, beberapa hari lalu, di dalam pasukan 8 kesatrian Night Watcher, terdapat ratusan orang yang pergi, ucap Hugo. Apa, orang-orang itu pergi? Sahut Damar sedikit terkejut. Kemungkinan besar mereka adalah mata-mata yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam pasukan kita. Ucap Hugo, orang-orang yang kita rekrut dalam pasukan 8 kesatrian Night Watcher awalnya memang berasal dari dunia ini. Kebanyakan dari mereka tidak tahu itu. Tapi, akhir-akhir ini masih ada yang datang kemari untuk mencari perlindungan. Pertempuran demi pertempuran membuat reputasi Night Watcher semakin meningkat. Meski sistem yang mereka terapkan membuat banyak orang enggan untuk datang, tapi di masa yang penuh gejolak seperti ini, masih banyak orang yang bertaruh untuk masa depannya. Mereka merasa, kecepatan berkembang Damar memang layak diperhitungkan. Terutama saat mereka menyadari 8 kesatrian Night Watcher juga bisa hidup dengan layak. Meski mereka tidak memiliki kedudukan yang tinggi seperti dulu, tapi karena keberadaan kekuatan, sebenarnya hidup mereka lebih baik ketimbang hidup orang lain di luar sana. Sebagai contoh bidang industri, Night Watcher tidak akan menyentuh bisnis mereka. Beberapa bisnis yang lain pun bisa tetap terus berlanjut. Hugo nampak merenung sesaat. Sebulan lagi kerjasama kita akan resmi dimulai. Cukup menguntungkan untuk kita, karena dengan semakin luas wilayah kita, jumlah pasukan kita juga akan semakin bertambah. Skala perkembangan mungkin bisa mencapai 500.000. Tapi, selain pasukan 100.000 di awal, sisanya akan terus dilatih secara perlahan. Termasuk ideologi dan gagasan lainnya. Sebulan kemudian, meski mustahil kita mempercayai semuanya, tapi setidaknya kita bisa memasukkan mereka ke dalam pertempuran. Sambil berperang, kita pilih kandidat terpilih. Ucap Hugo panjang lebar. Jika dihitung-hitung, sebenarnya masih ada kurang lebih waktu 2 bulan untuk memberi pelatihan. Rentang waktu ini juga tidak terlalu singkat. Bagaimanapun waktu 2 bulan di Eternal Planet, hampir menyamai waktu di bumi selama 3 bulan. Kapan kalian berangkat? Tanya Hugo. Secepatnya, ucap Damar sembari merenung. Hugo, apa kali ini kita kembali dengan kelompok kita yang sebelumnya? Aku dan Bagas tetap tinggal di sini. Iman juga pasti akan bertahan. Yang kembali mungkin hanya kalian-kalian yang sebelumnya memang belum sempat kembali pulang. Dewan, kamu pernah pulang sekali kan? Kalau gitu kamu bertahan saja di sini. Ucap Hugo. Damar pun menganggukkan kepalanya. Jika memang seperti itu, orang-orang yang kembali ke bumi hanyalah dirinya, Lilia, Talia, Guntur dan juga Mina. Sejak awal Mina memang ingin kembali ke bumi. Hanya saja, ketika berlayar di langit berbintang, bisa saja dia akan bertemu dengan bajak laut antar bintang. Selain itu, dia sendiri memang tipikal orang yang penakut, jadi dia memilih untuk menundanya. Menurut sebagian orang yang berasal dari bumi, memang terasa menakutkan saat pergi meninggalkan daerah asal. Apalagi harus berlayar dan mengapung di kehampaan selama setengah bulan. Termasuk Damar dan yang lainnya juga memiliki ketakutan yang sama. Setiap kali datang dan pergi, entah kenapa selalu muncul rasa khawatir di hatinya. Khawatir jika akan terjadi sesuatu yang tidak terduga nantinya. Madan seharusnya sudah selesai menyerap jarum keberuntungan. Coba kamu tanya pendapat ke dia. Jika dia ingin kembali ke sini, ajak dia juga bersamamu. Sahut Iman. Selain itu, aku juga berencana untuk mengirim 3 jarum keberuntungan lagi untuk diberikan pada 3 kandidat terkuat dengan level kekuatan Eternal Undying Flame. Pertama, jarum itu bisa meningkatkan kekuatan tempur. Kedua, keberadaan jarum keberuntungan ini bisa juga menarik antusiasme orang lain, imbu Iman. Tidak masalah, ucap Damar sembari mengangguk. Oke,
Kalau begitu kalian bisa bersiap. Perintah Hugo, tidak perlu berpamitan lagi dengan kita-kita yang ada di sini. Mengenai Muci, kamu harus pergi menemuinya. Dia sangat menurut padamu, kamu harus berpamitan dengannya. Jika tidak, kalau sampai terjadi sesuatu, aku khawatir tidak akan bisa mengurusnya. Damar lagi-lagi mengangguk. Begitu keluar dari markas Night Watcher, Lilia dan Thalia segera menghubungi Guntur dan Mina. Sedangkan Damar, dia pergi menemui Muci. Muci saat ini hidup sendiri di suatu tempat. Tempat ini merupakan lembaga penelitian Night Watcher yang ada di kota Phoenix. Semua mutan yang ada juga tinggal di tempat ini. Tempat ini memiliki teknologi yang cukup mutakhir. Saat Damar tiba, Muci nampak senang dan berlari menghampiri Damar. Akhirnya kamu kembali, sapa Muci. Aku ingin pulang ke kampung halaman, ucap Damar sambil menggosok kepala Muci. Ah, kampung halaman kalian, tanya Muci penuh semangat. Aku boleh ikut, aku juga ingin melihat kampung halamanmu. Damar segera menggelengkan kepalanya, jika kamu ikut, bagaimana dengan mutan-mutan ini? Muci nampak cemberut, dia memperhatikan Damar sejenak. Sayang, kamu masih belum cukup kuat. Kapan kamu bisa melewati level Immortal Undying Flame? Dengan begitu, kamu bisa pergi ke Promise Island dan membuat kabut merah tertarik serta bisa menyadarkan akal mereka. Jadi, aku bisa pergi denganmu, ucap Muci. Sambil berbicara, dia mulai menggerakkan tangannya seolah menggambar sebuah simbol di dadanya, demi semua yang masih bernapas. Seharusnya tidak akan lama lagi, ucap Damar. Sebenarnya dia juga ingin segera melewati batas Immortal Undying Flame dan membunuh Sun sehingga mampu menyelesaikan kekhawatiran bumi. Dengan begitu, dia bisa kembali dengan tenang ke bumi, bisa bercengkrama dengan kedua orang tuanya, dan mempunyai anak dari Lilia. Menjalani hidup yang bahagia, hati dan jiwanya selalu tegang selama ini, sebenarnya dia juga sudah lelah dengan semua ini. Jadi, alasan kenapa dia setuju dengan kepulangannya kali ini, adalah karena ingin membiarkan hati dan jiwanya tenang. Kamu berkembang cukup cepat, ucap Muci. Mustahil untukku mengalahkanmu sekarang. Hah, raut wajah Damar seketika berubah. Maksudmu, sebelumnya kamu bisa mengalahkanku? Dengus Muci. Sebenarnya aku ini hebat loh. Tapi sayang, aku masih anak-anak. Anak-anak dilarang berkelahi. Damar tak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu tidak boleh bertarung, tapi kamu membawa begitu banyak mutan Undying Flame bersamamu untuk membantumu bertarung. Damar terdiam menatap Muci. Kemudian dia teringat sesuatu yang harus dia sampaikan padanya. Oh iya, sebelumnya kalian di Promise Island mengadakan semacam upacara, ya. Kalian juga menyebutkan kebahagiaan dan kematian selama upacara berlangsung, sebenarnya. Untuk apa itu semua? Sebenarnya Damar sangat penasaran dengan hal itu. Muci menggelengkan kepalanya. Sekarang aku masih belum bisa memberitahumu. Tunggu setelah kita pergi ke Promise Island sekali lagi, aku pasti akan membawamu untuk melihatnya, ucap Muci. Damar pun menggelengkan kepalanya. Ya sudahlah, jika memang Muci tidak ingin memberitahunya. Kemudian, Damar mengobrol sejenak dengan Muci. Setelah menasihati Muci untuk membantu Iman dan yang lainnya, dia pun berpamitan dengan Muci. Tujuan selanjutnya adalah kediaman keluarga Luanda. Setelah berpamitan dengan Krishna dan yang lainnya, barulah dia kembali ke kediamannya. Di tempat dia tinggal, Guntur dan Mina beserta yang lainnya sudah selesai mengemas barang. Dewan pun menggunakan maglev car mengantar mereka ke tempat pemberhentian pesawat terdekat. Entah kenapa hati Damar masih saja khawatir. Ingat, jika terjadi sesuatu, suruh Winston membawa kalian ke Hurricane Canyon untuk mencari Dewa Mabuk. Biarkan Dewa Mabuk yang mengurusnya, ucap Damar pada Dewa sekedar memberi nasihat. Oke, bisa diatur. Kamu tenang saja, lagi pula, kamu sudah mengatakannya lebih dari 10 kali. Sejak kapan kamu berubah menjadi ibu mertua yang cerewet? Ucap Dewan. Karena rasa khawatir yang terus menghampiri, terpaksa Damar selalu mengatakannya di sepanjang perjalanan. Damar pun menganggukkan kepalanya. Aduh. Harusnya bawa Winston pulang bersama kita, celetuk Thalia. Lain kali, kita pasti bawa dia, ucap Damar. Mereka berlima pun naik ke dalam pesawat. Setelah bolak-balik beberapa kali, bisa dibilang Damar sudah terbiasa dengan pengoperasian pesawat. Dengan cepat dia memasukkan koordinat bumi. Pesawat pun mulai naik perlahan meninggalkan kota Phoenix.
Beberapa orang sedang duduk di aula pesawat menatap Eternal Planet yang semakin lama semakin mengecil di pelupuk mata. Mata Guntur bahkan terasa sembab, ingin rasanya dia menangis. Maaf. Tiba-tiba, dia meneteskan air matanya. Mulai sekarang, aku tidak bisa bertarung dengan kalian lagi, aku. Setelah berdiri cukup lama, emosi Guntur akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Damar menghela napas panjang, lalu menepuk pundak Guntur. Tidak masalah, selanjutnya serahkan pada kita. Kerja kerasmu sudah cukup, ucap Damar mencoba menguatkan Guntur. Mina tidak terlalu merasakannya. Saat ini, dia justru penuh dengan kecemasan dan penantian. Cemas karena perjalanan yang menakutkan ini dan penantian karena dia sudah terlalu lama tinggal di Eternal Planet. Pada akhirnya dia bisa pulang juga ke bumi. Selama obrolan berlangsung, mereka telah lepas dari gaya gravitasi Eternal Planet. Pesawat pun mulai berakselerasi dan mempercepat lajunya bergerak menuju sebuah planet. Tepat di saat mereka meninggalkan Eternal Planet, beberapa pesawat muncul di sekitar Eternal Planet. Mereka tertarik dengan oleh gravitasi Eternal Planet dan mulai merapat ke daratan. Bentuk pesawat ini sangat aneh, kecepatannya tidak diragukan lagi, sangat cepat. Mereka terus-menerus bergerak ke bawah menuju ke satu titik. Jika Damar masih di sana dan memperhatikannya dengan saksama, pasti dia menyadari jika tempat tujuan mendarat orang-orang ini persis di tempat oasis di mana meteorit terjatuh. Bersambung 1257. Di langit yang tak berujung, sebuah pesawat terus bergerak. Pesawat ini sudah mengarungi angkasa selama kurang lebih 3-4 hari sejak mereka lepas landas. Mina memilih tidur di kabin pesawat untuk menenangkan dirinya. Meskipun terbang di tengah gelapnya luar angkasa yang berisiko dan menakutkan, ini lebih baik daripada selama dia berada di Eternal Planet. Bahkan Mina sekarang jauh lebih tenang. Selama beberapa hari, Mina tidak berpikir untuk berkultivasi. Mereka berempat memilih untuk bermain mahjong dan sesekali melihat bintang-bintang agar tidak bosan. Damar, kali ini dia memilih untuk memanfaatkan waktu luang dengan menuangkan apa yang dialaminya selama ini di buku catatan. Hari ini, mereka berempat duduk di aula pesawat. Walaupun pesawat terus bergerak, tapi Damar dan yang lainnya tidak bisa duduk dengan nyaman dan tenang. Apa yang akan kamu lakukan kalau kita sudah kembali nanti? Tanya Thalia sambil menatap Guntur. Guntur mengangkat kedua bahunya dan berkata, apalagi yang bisa aku lakukan? Aku sekarang sudah jadi seperti ini. Mungkin aku akan memulai bisnis, aku akan fokus memperkaya diriku saja. Lalu aku cari wanita mata duitan dan menikah, lalu hidup bahagia. Iya, aku akan punya anak juga dengannya. Thalia mengerutkan kening seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Hah? Kenapa cari wanita mata duitan? Yah, mau gimana lagi kalau bukan wanita mata duitan? Kalau aku cari wanita cantik, seksi, putih dengan kondisiku sekarang, apa mereka bisa menerimaku? Aku bisa melanjutkan hidupku kalau jadi orang kaya maksimal, kan? Kata Guntur. Memang Guntur mengucapkan kalimat itu dengan ditutup tertawa. Tapi Damar dapat merasakan kesedihan yang ada di hati Guntur. Meskipun Guntur masih bisa ceria, normal seperti biasanya, dan tertawa sepanjang hari. Tapi karena kekuatannya menurun, itu adalah sebuah fakta yang melukai harga dirinya. Lilia mengerutkan kening dan ikut berkata, Guntur, jangan terlalu khawatir. Mungkin, kamu masih mempunyai harapan untuk pulih. Dan sekarang ada orang yang bisa membantu Dewan memaksimalkan potensinya dan mencapai tingkat peak Eternal Undying Flame. Mungkin saja dia bisa membantumu pulih. Kita coba saja dulu, kalau sudah tiba di bumi baru temui dia. Aku tidak mau berharap lagi. Kamu saja yang punya karakteristik vitalitas yang unik tidak bisa memulihkan kondisi tubuhku, apalagi dia. Kata Guntur sambil menggelengkan kepalanya. Kalau aku semakin berharap, nanti semakin besar kecewa yang aku dapatkan. Setelah mengatakan kalimat menyayat hati itu, Guntur kembali berkata dengan tersenyum, dan aku tidak perlu capek-capek harus bertarung lagi. Kalian semua tidak perlu khawatir. Kalian fokus saja untuk meningkatkan kekuatan kalian secepat mungkin. Kalau kalian pergi ke Eternal Planet lagi, jangan sampai mati. Damar hanya bisa tertunduk lesu mendengar Guntur yang masih berusaha membuat rekan-rekannya tenang dengan wajah dihiasi senyuman. Saat mereka melanjutkan obrolan itu, tiba-tiba terdengar sirene. Dan tak lama kemudian, suara peringatan dari mesin pesawat terdengar, bahaya, bahaya. Ada objek asing yang mendekat dengan cepat. Bahaya, bahaya.
Ada objek asing yang mendekat. Damar langsung berdiri dengan panik. Beberapa dari mereka buru-buru berlari ke arah kokpit. Benar saja, di layar radar, ada sebuah benda asing yang terdeteksi mendekati pesawat mereka. Bajak laut antar bintang, kata Damar. Sebelumnya, mereka pernah bertemu sekali. Sebagian besar rute sedang dibenahi di langit berbintang, wajar saja kalau bertemu bajak laut. Tapi Damar tidak khawatir, lebih tepatnya dia tidak takut dengan mereka. Lagi pula kebanyakan dari orang yang mengganggu pasti akan habis di tangan Damar. Apalagi pesawat yang mereka gunakan milik klan kekuatan purba, kecepatannya tidak perlu diragukan lagi. Para bajak laut ini tidak akan bisa menyainginya kalau Damar menggunakan kecepatan maksimal. Ditambah lagi ada tanda klan kekuatan purba di luar pesawat yang digunakan Damar, mereka tidak akan berani melakukan apapun saat melihat tanda ini. Damar tidak ambil pusing. Damar melihat radar itu beberapa kali, karena mesin masih menunjukkan kalau benda asing ini terus mendekat dengan sangat cepat. Setelah mengawasi beberapa saat, Talia tiba-tiba menunjuk keluar pesawat. Apa itu? Damar dan yang lainnya melihat keluar kaca pesawat yang transparan. Perlahan namun pasti, Damar melihat benda yang datang ke arah mereka. Pesawat itu terbang berlawanan dengan arah tujuan Damar. Semakin lama semakin mendekat. Saat mereka berpapasan, Damar dan yang lainnya bisa melihat roda raksasa terbang ke atas mereka. Pesawat mereka saling berpapasan. Pesawat raksasa itu terbang di atas pesawat Damar. Dan hal yang aneh adalah, mereka tidak melakukan apapun saat melihat pesawat Damar. Bahkan bisa dikatakan kecepatan pesawat itu tak kalah dari pesawat milik klan keluarga purba ini. Gila, besar sekali, kata Guntur sambil membuka mulutnya lebar. Jadi penasaran, apa klan keluarga purba juga punya pesawat sebesar itu? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Baguslah, kita tidak perlu bertarung. Semuanya, ayo istirahat. Ucapan Damar itu disambut dengan anggukan kepala oleh rekan-rekannya. Perjalanan mereka kali ini banyak diisi dengan hal-hal membosankan. Mereka mengarungi langit berbintang tanpa ada hiburan yang berarti. Beberapa dari mereka masih asyik membahas bagaimana besarnya pesawat tadi. Damar menyadari satu hal, ketika dia berada di situasi yang damai dan tenang, manusia bisa meningkatkan potensi dirinya. Terutama dalam seni bela diri. Tapi sayangnya Lilia gagal mengolah energi dari Enlightenment Tree. Bisa dibilang, tidak semua orang bisa mengolah energi itu. Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu dalam sekejap. Hari ini, Damar dan yang lainnya sedang bermain mahjong di aula seperti biasa. Tiba-tiba, suara pemberitahuan dari sistem pesawat terdengar. Pesawat telah memasuki tata surya. Pesawat telah memasuki tata surya. Damar tampak bahagia. Mereka semua langsung berdiri dengan antusias. Sementara Lilia pergi untuk membangunkan Nina yang sedang tidur. Beberapa orang berjalan ke arah kokpit untuk melihat pemandangan di luar pesawat dari kaca yang tembus pandang. Tak butuh waktu lama, dari kejauhan terlihat planet berwarna biru. Mereka semua semakin bersemangat. Bahkan Nina sampai menitikkan air mata. Pesawat terus bergerak mendekat ke arah planet biru itu. Damar mulai memasukkan titik koordinat markas Night Watcher. Setelah beberapa lama, pesawat mulai memasuki bumi. Akhirnya mereka semua melihat daratan tercinta. Markas Night Watcher. Sudah ada banyak orang-orang yang menunggu kedatangan mereka. Angin dari mesin pesawat membuat pohon-pohon di sekitar markas bergoyang hebat, daun-daun yang mulai kering berterbangan di udara. Pesawat mendarat sempurna. Pintu mulai terbuka. Damar dapat melihat banyak orang yang dia kenal. Ada Abraham Limantoro yang berdiri di barisan paling depan. Mereka semua mulai bergegas mendekati pesawat. Setelah Damar keluar dari pesawat dan memijakan kakinya di tanah, ada rasa haru yang menyerbu ruang hatinya. Perasaan rindu yang teramat ini membuat dia tersadar, ini adalah kampung halamannya, rumah tercinta, bumi tersayangnya. Mina menangis terseduh-seduh saat turun dari pesawat. Selama lebih dari setahun dia sendirian di Eternal Planet. Dari kejauhan, tampak Yerimo yang berlari sekuat tenaga. Dia memeluk Mina, mereka menumpahkan air mata bersama-sama. Sebelumnya, Yeri pergi ke Eternal Planet. Lalu setelah berhasil membuat perubahan di kota Phoenix, dia kembali ke bumi. Saat Iman dan yang lainnya pergi lagi, Yeri tidak ditugaskan untuk ikut serta. Dia terus menunggu di markas Night Watcher untuk menunggu secuil kabar tentang anak tercintanya. Bahkan ubannya kini kian banyak karena mengkhawatirkan putrinya itu. Yeri mengusap lembut rambut Mina sambil menatap Damar dan yang lainnya, lalu berkata, "Terima kasih.
Terima kasih banyak. Damar tersenyum sambil mengangguk. Mereka bertukar sapa, saling bersalamanan satu sama lain. Ada masalah, kata Abraham Limantoro sambil menyalami Damar. Wajahnya sangat serius. Hah? Tanya Damar. Ada masalah apa? Ayo ke kantor dulu, kata Abraham Limantoro dengan tergesa-gesa. Bersambung. 1258. Damar berpamitan pada Yeri dan memberitahu rekannya untuk ikut. Setelah itu, mereka semua mengikuti Abraham ke kantor Night Watcher. Setelah sampai di kantor, Damar mengerutkan kening dan bertanya dengan penasaran, ada apa? Ada laporan dari Departemen Penelitian Ilmiah kalau Dr. T menghilang, kata Abraham. Damar mengerutkan kening. Dengan kondisi Dr. T yang sekarang, dia bukan lagi sebuah ancaman. Apalagi dantiannya sudah dihapus oleh Damar. Walaupun dantiannya tidak dihapus, dia hanya memiliki kekuatan sampai tingkat Peak Half Undying Flame. Setelah Dr. T menyelesaikan soal Tigreal sebelumnya, dia memohon untuk tidak dibunuh. Alhasil, Dr. T memilih untuk membantu beberapa pekerjaan di Departemen Penelitian Ilmiah Night Watcher dan dia sangat kooperatif. Bagaimana dia bisa menghilang? Tanya Damar sambil mengerutkan kening. Bukannya ada orang yang mengawasinya 24 jam. Orang yang ditugaskan mengawasinya mati. Kematiannya sangat janggal, bahkan masih belum jelas penyebabnya apa. Kalau aku curiga ini perbuatan karakteristik orang tingkat Undying Flame, jelas Abraham. Antar aku ke sana, aku ingin melihat jasadnya, kata Damar. Di bumi, ada beberapa orang-orang Hades Palace. Mereka memiliki perkumpulan sendiri di bumi. Dari apa yang dijelaskan Dr. T, orang-orang ini bersembunyi dan berkamuflase seperti manusia bumi. Mereka bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Tapi mereka ini sangat andal dalam bersembunyi. Para Night Watcher masih belum bisa menemukan mereka sampai saat ini. Padahal Damar berpikir kalau Dr. T akan jujur padanya, tapi lagi-lagi dia dibodohi seperti ini. Mereka sampai di kamar mayat. Damar memeriksa kondisi jasad itu beberapa saat. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, memang dia diserang oleh pemilik karakteristik. Mereka membunuh prajurit ini lalu membawa Dr. T pergi. Kalau dilihat dari tidak ada tanda perlawanan yang tertinggal di mayat ini, sepertinya ini perbuatan pemilik karakteristik invisible. Jadi ini perbuatan orang-orang Hades Palace yang ada di bumi. Tanya Lilia. Kemungkinan besar, iya, jawab Damar sambil menghela napas panjang. Duar, duar, duar. Tepat ketika Damar hendak memeriksa kondisi mayat lagi, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Damar dan yang lainnya buru-buru keluar. Abraham berteriak lalu bertanya, ada apa? Entahlah, barusan ada banyak kertas di langit. Lalu tiba-tiba meledak begitu saja, kata seorang prajurit yang sedang berjaga. Damar melihat ke langit, benar saja. Potongan-potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit seperti kembang api. Lihat itu ada tulisan di langit, kata Talia. Damar melihat dengan seksama. Di langit, ledakan dari kertas itu membentuk deretan huruf. Damar, datang dan temui aku. Di saat yang sama, sebuah pesawat dari kertas muncul lalu terbang seolah menunjukkan jalan untuk Damar. Ayo kita pergi bersama, kata Talia. Kita tidak tahu ini perbuatan siapa, jadi untuk berjaga-jaga kita pergi bersama. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu di sini saja dengan Lilia. Jaga-jaga saja di sini. Tetap periksa mayat itu dan periksa barang-barang serta kamar Dr. T. Siapa tahu ada petunjuk. Tapi di sana, Talia tertegun. Sekarang kita ada di bumi. Tidak ada yang cukup kuat untuk mengalahkanku. Mungkin ini semua perbuatan Om Adrian, kata Damar. Menurut Arlo, Adrian memiliki karakteristik magis. Hal ini sesuai dengan ribuan kertas yang meledak seperti kembang api ini. Jahil dan misterius. Mendengar perintah Damar, Talia dan Lilia hanya bisa mengangguk nurut. Lalu, Damar segera mengejar pesawat kertas yang mulai memasuki hutan. Markas Night Watcher berada di pegunungan dan juga hutan. Sebelum identitas Night Watcher terkuak seperti sekarang, mereka memilih bersembunyi dari masyarakat. Jadi mereka memilih membuat markas di tengah hutan. Lalu saat keadaan jadi seperti sekarang, semua orang tahu apa itu Night Watcher. Akses menuju markas yang awalnya hanya bisa ditempuh dengan pesawat pun kini diperbaiki. Setelah beberapa saat, pesawat kertas itu tiba-tiba meledak dan muncul sosok pria di balik asap. Hah, Om Adrian, kata Damar terkejut. Pria itu memiliki rambut panjang,
dia terlihat seperti berusia 40-an. Om Adrian, benar, ini kamu, kata Damar gembira lalu buru-buru mendekat. Duar, baru saja Damar ingin mendekat, pria itu melemparkan tanah langsung ke Damar. Dengan ditambah ledakan yang dia ciptakan, Damar kini terselimuti debu dan juga asap. Pandangannya diblokade. Dengan sekali tarikan napas, Damar mengeluarkan karakteristik angin untuk menyingkirkan penghalang itu. Hahaha, terdengar suara tawa dari atas pohon. Damar mendongakkan kepalanya dan berkata, benar apa yang dikatakan Arlo. Om, kamu membohongi banyak orang. Awalnya aku tidak percaya semua ucapannya, karena Om Adrian yang aku kenal itu orang baik. Tapi ternyata dia benar. Damar tertawa dengan memasang wajah bodoh. Semua kejadian yang beruntun ini dimulai sejak Adrian menyelamatkannya. Damar jadi amnesia, menikah, lalu beribu kejadian terjadi di hidupnya. Arlo, Adrian menyipitkan matanya kemudian berkata, sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali aku bertemu dia. Damar hanya diam, dia masih memproses semua ini. Adrian yang ada di ingatannya dengan yang ada di hadapannya ini sangat berbeda. Adrian memandang Damar dan setelah beberapa saat dia memicingkan matanya sembari berkata dengan kagum, Cekak, sepertinya selama di Eternal Planet kamu mengalami kemajuan yang besar. Kalau melihat penampilanmu sekarang, kamu sudah tercerahkan, bukan? Damar mengangguk dan berkata, iya. Lalu sekarang bagaimana keadaan di sana? Tanya Adrian. Sun sudah kembali. Dia berhasil mencapai tingkat peak Immortal Undying Flame. Sebelum aku kembali, aku bertarung dengannya habis-habisan. Bahkan kami semua sampai menggunakan jurus lonjakan kematian. Tapi aku terluka parah, kata Damar. Mencapai tingkat peak Immortal, kata Adrian. Sepertinya dia memang sudah mencapai tingkat itu. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening lalu turun dari pohon dan duduk di batu yang ada di bawah pohon. Aku telah memilih beberapa bibit unggul selama ini, bisa dibilang melatihnya juga. Saat kamu kembali ke Eternal Planet lagi, bawalah mereka. Mereka bisa membantumu. Dan soal Sun, aku tidak bisa membantu soal itu. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Damar memiliki banyak pertanyaan yang bersarang di kepalanya untuk ditanyakan pada Adrian. Tapi entah, dia terlalu bingung harus mulai bertanya dari mana. Kini Damar duduk di sebelah Adrian dan bertanya, apa kamu sudah bertemu dengan istrimu dan Sisi? Adrian menoleh dan melirik Damar lalu berkata, kamu tidak perlu sungkan, semua yang terjadi itu salah mereka sendiri. Hei, aku dengar kamu sudah menikah lagi. Apa istrimu yang tadi ada di sana? Damar mengangguk dan berkata, iya, namanya Lilia. Dia memiliki karakteristik vitalitas. Sekarang dia sudah mencapai tingkat immortal dan sekarang sudah menjadi karakteristik yang unik. Hah, Adrian langsung melihat Damar. Adrian melanjutkan kata-katanya, kalau begitu kamu harus menjaga anak itu. Dia bisa sangat membantu saat kamu akan bertarung dengan Sun. Damar mengangguk. Saat ini, Adrian menjawab apa yang ditanyakan Damar tadi, aku sudah pergi menemui mereka. Sisi berbicara soal pacarnya, sepertinya dia lumayan. Tapi di mata mereka aku sudah mati. Yah, lebih baik begini. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu lagi untuk berada di samping mereka. Saat ini, Adrian tampak kalut dalam pikirannya. Dia mengambil napas panjang lalu mengembuskannya seolah penuh beban dan berkata, aku bertahan selama ini untuk menjaga tempat ini. Banyak orang yang mati, sekarang pemilik tulang naga sudah muncul. Setidaknya kalau aku mati, aku bisa pergi dengan tenang dan menemui Kaisar Vas. Setelah mengatakan itu, Adrian tersenyum penuh arti. Dia memunculkan sebatang rokok dari balik tangannya seperti pesulap di layar televisi. Dengan menjentikkan jarinya, api muncul di ujung jari telunjuknya. Adrian menghisap dalam rokok itu. Bagaimana keadaan di bumi? Sepertinya ada orang-orang Hades Palace di sini, apa kamu tahu? Tanya Damar setelah membiarkan Adrian beberapa kali menghisap rokok. Tigreal bersembunyi dengan sangat apik, kata Adrian. Dan lagi sebagian besar waktuku aku habiskan di piramida, jadi aku tidak bisa menyelidiki mereka dengan benar. Tapi sebelum aku mati, sebisa mungkin aku akan menyingkirkan mereka. Kalau waktumu untuk pergi ke Eternal Planet sudah tiba, serahkan saja persoalan di sini padaku. Damar merasa sedikit lega. Om Adrian, menurutmu, apa alasan Sun ingin menyerang bumi? Apa benar hanya karena alasan yang kamu katakan sebelumnya? Aku berpikir kalau pasti ada alasan lainnya, tanya Damar penasaran. Bersambung, 1259.
Adrian mengembuskan asap rokok dan berkata, "Nak, kamu mungkin belum sepenuhnya mengerti tentang betapa mengerikannya warisan seni bela diri di planet kita ini. Saat itu, teknologi di bumi masih jauh dari kata maju. Kalau saja kita memiliki teknologi yang maju, kita bisa setara dengan Eternal Planet. Bahkan aku bisa menjamin kalau mereka bukan lawan kita." Mendengar penjelasan ini, Damar langsung terdiam. Dapat dikatakan kalau seni bela diri di Eternal Planet juga tak kalah hebat. Mereka memiliki lusinan tingkat immortal, bahkan pemilik kekuatan tingkat Undying Flame tak bisa dihitung jumlahnya. Kalau dikumpulkan, setidaknya ada lebih dari 100.000 orang. Dan kalau di bumi, sangat sulit untuk seseorang mencapai tingkat Undying Flame. Lagi-lagi Adrian menghisap rokoknya dan berkata, "Saat itu, ketika Hades Palace datang ke bumi. Pesawat mereka mendarat dan Sun mengatakan pada kami untuk memilih menyerah atau mati. Tahu apa yang kami lakukan?" "Apa? Bagaimana kalian saat itu?" tanya Damar. Kaisar Vas langsung membelah pesawat raksasa itu menjadi dua dengan pedangnya. "Kuil neraka Yama dipukul mundur," kata Adrian dengan mata berapi-api. "Tapi saat itu kami tidak memiliki senjata yang canggih sama sekali. Mereka mulai mengeluarkan senjata yang ada di pesawat terbang. Peluru-peluru tanpa henti mulai menyerang kami tanpa pandang bulu. Kami kehilangan setengah dari jumlah awal, orang-orang mati karena menyelamatkan masyarakat biasa," sambung Adrian. "Kami semua ketakutan. Baru pertama kali kami melihat senjata secanggih itu. Kami kalah jumlah dan kalah senjata. Sebagian yang tersisa memilih untuk bertarung sampai mati, dan ada beberapa yang memilih pergi ke pedalaman Gunung Siwa. Seperti yang aku katakan, saat itu senjata mereka sangat canggih untuk peradaban di bumi yang bisa dibilang masih kuno. Bahkan tingkat Undying Flame saat itu tidak bisa menahan serangan. Hanya ada sedikit orang yang selamat saat itu. Tapi, mereka juga bisa dibilang rugi besar. Ada 6 tokoh dari kuil neraka Yama yang berhasil kami bunuh. Sun yang terluka parah karena serangan Kaisar Vas. Saat itu, banyak darah manusia tak berdosa harus tumpah." Damar bisa membayangkan separah apa yang terjadi saat itu. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya dihabisi dalam satu kali invasi. Jadi, Kaisar Vas bertitah saat itu, entah apa tujuan mereka menyerang bumi. Selama dia masih hidup, selama masih ada satu orang saja yang hidup di antara kami, harus bertarung sampai titik darah penghabisan demi membela bumi. Lebih baik melawan daripada harus menyerah dan pasrah. Entah apa tujuan mereka, kita tidak akan diam saja." Damar mengangguk lalu berkata, "Aku paham." Adrian menghela napas lagi dan menatap Damar lekat-lekat. "Di usia yang terbilang masih muda, kamu harus memikul beban dan mendapatkan tekanan yang begitu berat. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, bilang saja. Sebisa mungkin aku akan membantumu." Damar tampak senang, dia segera berkata, "Bagaimana caranya agar aku sukses mendalami seni bela diri?" Adrian mengerutkan kening dan berkata, "Hal terpenting untuk menuju ke sana ada pondasi. Kamu sudah tercerahkan, tapi kamu masih jauh dari jalan menuju pencapaian seni bela diri. Jangan terburu-buru, jalan menuju ke sana tak lain dan tak bukan adalah soal teknik bela diri." Uhuk. Damar batuk karena tersedak asap rokok Adrian. "Aku sekarang sudah memahami 3 teknik bela diri. Aku juga berhasil mencapai tahap memperhalus. Jarak menuju tahap ketiga yaitu penyelesaian harusnya sudah tidak jauh lagi. Lalu bagaimana caranya aku bisa menggabungkan 3 teknik bersama? Tunjukkan, aku ingin lihat teknik yang kamu kuasai," kata Adrian tidak percaya. Damar mengangguk, lalu dia pun unjuk gigi. Dao pembunuh pun terasa memancar dari tubuh Damar. Dao pedang dan aura energi turut menyeruak. Adrian dapat merasakan aura Damar yang bercampur serta meledak-ledak itu. Dia membuang rokoknya ke tanah dan menyalakan sebatang lagi. Damar berkonsentrasi sembari melihat Adrian dengan sungguh-sungguh dan penuh harap. Bagaimanapun, Adrian berhasil membuat Dewan memaksimalkan potensi dan mencapai tingkat kekuatan yang sebelumnya tidak mungkin dicapai secepat ini. Damar percaya kalau Adrian adalah orang istimewa. Adrian tidak memberikan respon apapun, dia balik menatap Damar sambil mengambil napas dalam dan menghembuskan segumpal asap putih. "Apa? Kenapa kamu melihatku terus?" "Aku menunggu saranmu," kata Damar. "Saran apa? Bahkan sepertinya aku tidak bisa menang melawanmu. Kamu ini lagi menyombongkan diri atau apa?" kata Adrian sambil menunjukkan wajah terheran-heran. Setelah itu, Damar kembali duduk di sebelah Adrian. "Tapi apa yang kamu katakan benar. Ada ribuan teknik bela diri,
tapi hanya butuh satu kata untuk dapat dimengerti, yaitu pencerahan. Semua itu terletak dari bagaimana pengalaman bertarung dan pengaplikasian seni bela diri itu sendiri. Butuh waktu untuk menyerap serta memahami itu semua. Sama halnya dengan teknik pedang, semua orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing untuk menjadi ahli. Begitupun dengan seni bela diri, tidak ada yang benar-benar bisa memberi nasihat atau saran. Hanya ada beberapa persen untuk teori, sisanya pengembangan diri dan praktik. Damar tampak kecewa, kemudian dia bertanya lagi, "Terus, apa kamu bisa memulihkan orang?" "Temanku, dia terluka parah dan menyebabkan kekuatannya turun. Sebelumnya, dia sudah mencapai tingkat Immortal Undying Flame, sekarang dia turun sampai tingkat puncak." Adrian menjawab sambil mengusap janggutnya, "Ini, sepertinya ada cara untuk memulihkannya." "Ah, kita dapat tangkapan besar." Tiba-tiba Adrian berdiri dengan antusias sambil tersenyum lebar, "Nak, bukankah kamu ingin menyelesaikan orang-orang Hades Palace di bumi? Sebelumnya aku berencana untuk menyelesaikan ini sendirian, tapi melihatmu yang sekarang sudah sangat kuat ini, tak ada salahnya kalau kita pergi bersama. Apa kamu dapat kabar soal persembunyian mereka?" tanya Damar penasaran. "Tentu saja," kata Adrian terlihat bangga. "Kamu punya mata-mata, tapi aku tidak melihatmu menerima telepon atau laporan dari tadi," kata Damar lebih penasaran lagi. "Sudah, ikut saja denganku. Aku akan tunjukkan apa itu karakteristik magis yang sebenarnya," sahut Adrian sambil tersenyum puas. Damar menatap Adrian dengan wajah linglung. Sekali lagi dia bertanya dengan wajah penasaran, "Kamu tidak punya mata-mata, tapi kenapa bisa tahu mereka ada di mana?" Adrian tersenyum lalu berkata, "Karakteristik milikku adalah magis, harusnya kamu tahu itu, kan?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya, aku tahu. Sebenarnya, selama beberapa waktu ini aku diam-diam bersembunyi di dekat markas Night Watcher. Tujuanku untuk memilih beberapa bibit unggul yang bisa aku latih dan memaksimalkan kekuatannya. Sekitar setengah bulan aku mengintai markas, aku merasakan aura pemilik karakteristik invisible," kata Adrian. Damar langsung berubah serius. Karakteristik invisible adalah salah satu karakteristik yang disebut-sebut langka dan yang memiliki karakteristik ini adalah Muci. Orang ini masuk ke ruang Departemen Penelitian Ilmiah, lalu dia membunuh seseorang, kata Adrian. Damar menelan ludah lalu dengan ragu dia bertanya, "Dia datang untuk membawa Dr. T pergi?" "Aku tidak tahu yang dia bawa itu Dr. T atau bukan," kata Adrian sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi aku dapat memastikan kalau dia memang membawa seseorang dari sana." Lalu, setelah mengambil napas, Adrian melanjutkan, "Dia cukup kuat. Bahkan aku merasa dia sangat kuat." "Apa dia orang Hades Palace?" tanya Damar dengan mimik muka bertambah serius. Adrian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa memastikan hal itu. Ini masih sebatas dugaan. Saat dia menggunakan kekuatan dan kontrol karakteristik, kemungkinan besar dia sudah mencapai tingkat di atas Immortal Undying Flame." Damar menelan ludahnya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Dia melihat Adrian yang masih menghisap rokoknya sambil menatap langit. Kalau bukan karena Adrian, bumi tidak bisa bertahan. Dia diam-diam menjaga bumi dan tidak ada yang tahu. Bersambung 1260. Night Watcher dulu juga melakukan hal yang sama. Mereka diam-diam menjaga kedamaian bumi, tapi setelah invasi para Ghost, akhirnya identitas Night Watcher terkuak. Adrian sudah menjaga kedamaian bumi selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu kalau di bumi ada seorang penjaga yang setia ada demi kelangsungan hidup semuanya. Ada kekuatan tingkat immortal milik Hades Palace yang bersembunyi di bumi selama bertahun-tahun lamanya, tapi dia tidak bergerak membuat gaduh. Kemungkinan besar hal ini karena keberadaan Adrian. Sekarang kondisiku tidak sebaik dulu. Aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang itu. Jadi aku tidak bergerak atau menghalanginya. Kalau saja aku bergerak dan ternyata dia sangat kuat, bisa-bisa markas Night Watcher hanya akan jadi kuburan para prajurit, kata Adrian. Jadi aku menaruh kertas pelacak padanya. Kertas pelacak? Tanya Damar. Kalau di zaman seperti kamu menaruh mesin pelacak yang memancarkan sinyal pada mesin utama, kamu bisa tahu lokasi target karena sinyal yang dikirim mesin itu, kan? Sama dengan kertas pelacak milikku. Aku bisa merasakan lokasi target yang sudah tertempel kertas pelacak. Jelas Adrian, ikut denganku. Ayo kita lihat di mana saran tempat mereka bersembunyi. Semoga saja ini memang ada hubungannya dengan Hades Palace.
Damar mengangguk lalu berkata, apa lokasinya jauh dari sini? Adrian berkata sambil menganggukkan kepalanya, lumayan. Sepertinya, di sebuah pulau. Aku merasakan kita akan melewati lautan, apa kamu bisa mengemudikan pesawat? Damar cukup terkejut, dia tidak menyangka akan membutuhkan pesawat untuk menuju lokasi orang yang membawa Dr. T itu. Kalau begitu aku akan meminta orang membawa kita ke sana, biar dia yang mengemudikan pesawat. Adrian mengangguk setuju. Damar dan Adrian kembali ke markas Night Watcher. Adrian berdiri di samping Damar sepanjang jalan, tapi melihat respons orang-orang yang berpapasan dengan mereka, Adrian seperti tak ada. Orang-orang hanya bertukar pandang dengan Damar, seolah tidak ada orang lain lagi. Mungkin ini adalah salah satu trik dari karakteristik magis milik Adrian. Damar tidak menanyakan hal itu pada Adrian. Saat mereka sudah sampai di dalam markas, Talia dan Lilia menghampiri. Lilia dan Talia hendak menjelaskan hasil otopsi dari mayat prajurit yang mati dibunuh saat menjaga Dr. T. Tapi saat melihat sosok Adrian, mereka bertanya, dia siapa? Adrian Raharjo, Om Adrian, kata Damar. Lilia dan Talia saling bertukar pandang dengan wajah terkejut. Damar tidak menjelaskan terlalu detail apa yang terjadi tadi, dia hanya berkata, minta kakek Abraham mengirim pilot untuk menerbangkan kami ke suatu tempat. Kami sudah tahu lokasi orang yang membawa Dr. T pergi. Kemungkinan besar kita bisa menemukan lokasi persembunyian Hades Palace di bumi. Hah, Lilia tampak sangat terkejut. Kamu yakin? Damar mengangguk lalu berkata, iya. Lilia dan Talia tidak bertanya lagi, mereka segera menuju Abraham untuk menyampaikan pesan dari Damar. Tak lama kemudian, sebuah pesawat lepas landas. Pilot kali ini adalah orang yang sudah lama tidak ditemui Damar. Seorang kenalan lama, seorang teman lama, Adelio. Ada 4 orang yang saat ini berada di pesawat. Tapi sepertinya Adelio tidak melihat sosok Adrian sama sekali. Adelio bertanya pada Damar beberapa hal mengenai Eternal Planet dan perjalanan Damar ke sana. Bahkan saat Adelio mendengar kalau Damar dan yang lainnya pergi ke Eternal Planet, dia sangat cemas. Adelio sama dengan Dewan, dia tidak memiliki bakat seni bela diri yang kuat. Dan tugasnya sudah ditentukan untuk menjadi pilot Night Watcher. Adrian memberi arahan pada Damar dari awal keberangkatan mereka. Lalu Damar menyampaikan hal itu pada Adelio. Pesawat terbang di langit, melewati daratan, gunung, dan laut. Apa kamu mau pergi ke Sin City? Tanya Adelio. Dia merasa arahan yang diberitahu Damar ini sama seperti rute menuju Sin City. Damar tampak terkejut dengan pertanyaan Adelio. Sin City, benar, dari tadi rute yang kita lewati menuju ke sana. Jawab Adelio. Damar terlihat menelan ludah. Sin City, sebuah kota yang berisi orang yang diasingkan. Kota paling aneh di dunia. Setelah beberapa pertempuran, Sin City bisa dibilang sudah dijinakkan dan sekarang ada Night Watcher yang terang-terangan berada di sana. Tapi karena sebagian besar orang di Sin City memiliki status khusus, sampai sekarang Sin City masih tidak bisa didatangi atau dibuka untuk umum. Tetap ikuti arahanku, kata Damar. Adelio mengangguk. Setelah beberapa saat, sebuah pulau terlihat di pelupuk mata. Adrian berkata, di sana. Damar cukup takjub dengan Adrian. Teknik pelacak yang digunakan Adrian sangat keren. Padahal dengan jarak sejauh ini, Adrian masih bisa merasakan kertas pelacak miliknya. Berhenti di sini saja, kata Damar. Kemudian dia menoleh ke arah Lilia dan Talia dan berkata, pakai masker kalian. Di bumi, mereka bertiga sudah sangat terkenal. Meskipun mereka jarang muncul di muka umum, tapi saat Night Watcher membuka audisi, semua poster dengan foto mereka akan memenuhi sudut setiap kota. Mereka bertiga adalah pahlawan untuk manusia bumi. Lilia dan Talia mengangguk, mereka memakai masker kemudian menyiapkan senjata mereka. Pesawat mulai terbang melandai. Sin City sudah membangun bandara kali ini. Jadi mereka tidak perlu lagi terjun ke laut seperti saat pertama kali pergi ke sana. Peraturan di sini bisa dibilang cukup ketat. Memang saat masuk ke sana, akan lebih mudah. Tapi saat akan keluar Sin City, harus melewati pengecekan yang super ketat. Pesawat yang ditumpangi Damar adalah milik Night Watcher. Jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikan atau mencurigai pesawat Damar. Setelah turun dari pesawat, Adrian melihat ke suatu arah dan berkata, lewat sini, ikuti aku. Di bagian belakang Sin City, ada sebuah hutan yang cukup jarang disambangi orang. Tempat ini jarang dilewati penduduk, dan hanya sedikit yang pernah ke sana. Di Sin City,
Melihat 1-2 mayat setiap hari itu adalah hal lumrah. Sebelum Night Watcher mengambil alih, Sin City adalah tempat di muka bumi yang bisa membunuh orang dengan seenaknya. Di pedalaman hutan dan gunung ini, ada sebuah pohon. Di bawah pohon itu, saat ini ada 2 orang tua yang sedang duduk berhadapan. Salah satu dari orang tua itu memakai pakaian putih bersih. Rambutnya pun putih penuh uban, dia tampak seperti seorang pertapa. Sementara orang tua yang lain mengenakan kacamata hitam sambil memegang sebuah tongkat. Kalau Damar ada di depan 2 orang ini, pasti dia mengenali si orang tua dengan kacamata hitam. Dia adalah si penipu tua. Mereka berdua sedang bermain ego. Penipu tua itu memakai kacamata hitam, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik kacamatanya. Terutama bidak batu permainan ego yang berwarna hitam. Dengarkan aku. Saat ini, penipu tua itu berkata, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Kamu sudah tinggal di hutan sekitaran gunung ini. Aku sangat kesal karena harus masuk ke hutan dulu untuk mencarimu dan main ego. Kenapa kamu tidak ikut aku dan tinggal di kota bersamaku? Kalau kamu bersamaku, dengan reputasiku yang sekarang, aku jamin kamu akan aman bersamaku. Tidak ada yang akan berani menyentuhmu. Di hadapannya, lelaki tua berambut putih dan alis putih itu hanya tersenyum. Aku sudah terbiasa hidup di sini. Apa kamu punya musuh hebat? Penipu tua itu bertanya dengan curiga. Tenang saja, aku beritahu ya. Entah musuhmu itu siapa, aku bisa membantumu. Kamu tahu Damar dan aku punya hubungan, kan? Dia sekarang orang terkuat di bumi. Dia itu juniorku. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini, apapun masalahmu, semua bisa teratasi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik dengan kehidupan di kota, aku terlalu cinta nuansa pedesaan. Aku suka begini, dekat dengan alam seperti yang kamu lihat. Penipu tua itu menghela napas, dia melihat sekeliling dan berkata, aku tidak tahu lagi apa yang kamu pikirkan. Di hutan ini, bahkan tidak ada tempat tinggal yang layak tapi baju dan tubuhmu selalu bersih. Pria tua itu tersenyum dan tidak menjawab. Dia meletakkan bidaknya, mendongakkan kepalanya dan melihat penipu tua sambil berkata, tempat ini lebih dari cukup untukku. Sudah, ayo main ego lagi. Bersambung.